Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam untuk buat adik-adik mini teman belajar yang sangat luar biasa semangatnya. Malam ini kita akan belajar pengetahuan umum yang ketiga yang akan dibawakan saya sendiri, yaitu Mona Lisa. Pada malam ini ada 3 yang bakal kita bahas, yaitu materi yang diujikan pada TPS Penerapan Umum, yang kedua itu hal apa aja yang harus disiapkan untuk menghadapi TPS Penerapan Umum, dan ketiga kita bakalan membahas latihan soal. Kita mulai dengan topik yang pertama, materi TPS pengenalan umum itu ada beberapa mungkin pert pertemuan sebelumnya juga mungkin udah dibahas, tapi di sini aku ulanginya. Di pengenalan umum ini ada beberapa topik yang bakalan muncul, yaitu silogisme, logika matematika, pola gambar, deret aritmatika atau deret geometri, grafik dalam soal, tabel dalam soal, operasi hitung, mencari kesimpulan dan bahasa panda. Dan bahasa panda ini juga termasuk penaran umum. Silogisme itu apa sih? Silogisme itu hampir sama dengan mencari kesimpulan, tapi bukan mencari kesimpulan dari sebuah paragraf, tapi dari beberapa kalimat. Misalnya itu ada beberapa tipe. Tipe 1 itu premis 1, semua A menjadi B, semua A menuju B, premis 2 sebagian A, C, kesimpulannya maka sebagian A adalah B dan C. Contohnya itu misalnya ini, premis satunya, semua siswa menyukai matematika, berarti yang siswa ini ialah A, matematika ini B. Premis kedua, sebagian siswa menyukai kimia, berarti siswa yang di premis kedua ini sama-sama juga A, dan kimia ini ialah C. Maka kesimpulan dari kedua kalimat itu ialah sebagian A adalah B dan C. Maka tinggal masukkan aja sebagian A-nya apa? Sebagian siswa menyukai B dan C, berarti menyukai matematika dan kimia. Untuk tipe kedua itu sama juga dengan tipe 1, tapi kita menarik kesimpulannya itu beda. Semua A yang C adalah B. Contohnya itu semua siswa menyukai matematika, berarti siswanya A, matematikanya B, sebagian dan pada premis kedua ini ada sebagian siswa menyukai kimia. Sebagian siswa, berarti ini siswanya juga A, menyukai kimia C. Maka kesimpulannya itu ialah semua A yang C adalah B. Berarti yang suka semua siswa yang suka kimia menyukai matematika. Jadi untuk menarik kesimpulan ini nggak bisa asal-asalan, tapi ada pola tertentu yang harus kita ikuti. Untuk tipe ketiga ini, jika premis satunya semua A, B, premis duanya sebagian A, C, maka kesimpulannya sebagian B, C. Contohnya itu sama juga premis satu dan premis duanya. A-nya itu siswa, matematikanya B, dan C itu ialah kimia. Maka kesimpulannya itu sebagian B, C. Berarti sebagian siswa yang menyukai matematika B juga menyukai kimia yang C. Tipe keempat itu ada jika premis satunya semua A, B, premis keduanya sebagian C, A, maka kesimpulannya sebagian C, B. Di sini ada contohnya semua ikan bisa berenang. Berarti ikannya itu A. Bisa berenangnya ini B. Ini, maaf ini kayaknya kurang. Sebagian sebagian hewan adalah ikan, berarti hewan itu ialah C. Ini kurang ya, ini sebagian hewan, maka hewannya ini C. Maka kesimpulannya itu sebagian hewan bisa berenang, sebagian C, B. Itu ada penalaran deduktif dan induktif. Sebelumnya untuk menyiapkan materi ini pernah ada soal yang menanyakan kesimpulan deduktif dan kesimpulan induktif. Jadi kesimpulan deduktif itu apa? Penalaran dari yang umum ke hal yang khusus. Contohnya semua anak bermain, Dimas adalah anak. Maka kesimpulannya itu ialah Dimas
suka bermain. Untuk penalaran induktif itu kebalikannya deduktif, yaitu khusus ke yang umum. Maka contoh itu mawar adalah bunga yang memiliki mahkota. Melati adalah bunga yang memiliki mahkota dan Kamboja adalah bunga yang memiliki mahkota juga. Maka kesimpulannya itu ialah semua bunga memiliki mahkota. Untuk selanjutnya itu masih dalam silogisme ya, modus tollens. Di sini kalau ada sebab akibat dan ternyata akibatnya tidak terjadi, maka penyebabnya tidak mungkin terjadi. Contohnya itu, kalau tadi hujan, pasti sekarang jalanan basah. Ternyata sekarang jalanan tidak basah. Maka kesimpulannya itu tadi tidak hujan. Kenapa? Misalnya ini, sekarang jalanan tidak basah. Tidak basah. Sedangkan di kalimat sebelumnya, kalau jalanan basah, pasti datang hujan. Berarti kalau jalan nggak basah, nggak datang hujan. Maka inilah kesimpulannya. Tadi tidak hujan. Namun kalau akibatnya terjadi, belum tentu penyebabnya juga terjadi. Belum tentu. Yang tadi kan yang di atas ini kan akibatnya tidak terjadi. Ini yang di bawah akibatnya terjadi, maka belum tentu penyebabnya itu juga terjadi. Bisa jadi hal yang lain yang mengakibatkannya. Contohnya itu, kalau diletakkan di tempat yang gelap, tanaman akan tumbuh tinggi. Ternyata tanaman tumbuh tinggi. Akibatnya itu kan tanaman tumbuh tinggi. Maka belum tentu penyebabnya itu karena diletakkan di tempat gelap. Mungkin bisa juga ini karena diberikan pupuk. Untuk selanjutnya itu ada modus ponens. Modus ponens ini kalau ada jika maka dan penyebabnya itu terjadi, maka akibatnya pasti terjadi. Contohnya, jika ada semut, pasti ada gula. Ternyata di meja ada semut. Ini akibatnya di meja ada semut. Kalau di meja ada semut, pasti ada gula. Maka kesimpulannya di meja pasti ada gula. Namun ketika penyebabnya tidak terjadi, maka belum tentu juga akibat yang tidak terjadi. Contoh, jika ditebang, maka pohon tumbang. Pohon tidak ditebang. Pohon tidak ditebang. Maka belum tentu pohon ini tumbang. Bisa juga enggak tumbang. Mungkin pohon ini tumbang karena angin badai, bukan karena ditebang. Mungkin sampai situ yang bisa ya. Kejelasan. Yang kita masuk ke yang kedua, hal apa aja yang harus kamu siapkan untuk menghadapi TPSPU ini. Di sini ada 4 hal, yaitu daya benala, ada kecermatan membaca teks, kan mau ada teks, mau langsung satu halaman itu banyak banget teksnya, tapi cuma soalnya cuma ada satu doang. Jadi itu nggak perlu dibaca semua teksnya. Yang ketiga itu ada kemampuan memahami maksud dari isi teks. Keempat, kemampuan menganalisis soal dan data. Mungkin bisa dibaca nanti materinya ya. Kita masuk ke dalam artian. Di sini ada kata-katanya, selama kamu udah sampai pada tahap ini, kalian udah beberapa bulan ini kalian udah belajar TPS, jadi harus lebih semangat lagi. Dalam topik ketiga ini bakalan ada 25 soal latihan yang akan kita bahas. Jadi tetap fokus dan semangat, oke? Dan di sini ada kutipan. Mungkin yang bisa jika kamu malas-malasan, ingat ada ribuan pesaingmu yang belajar dan berlatih mati-matian untuk mengalah kamu. Jadi semangat untuk kalian, apalagi kalian udah beberapa bulan ini menjalani mini teman belajar ini. Kita masuk ke soal nomor 1. Mungkin kalau ada yang mau ditanya langsung open mic aja. Nomor 1. Ini kalau kita temukan soal seperti ini, kita langsung fokus kepada apa yang ditanyakan, yaitu
simpulan. Simpulan teks tersebut yang paling tepat adalah. Setelah itu kita tengok teksnya. Setelah kita tengok pertanyaannya, kita tengok teksnya. Yang ditanya itu simpulan. Simpulan itu apa sih? Simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan, hasil menyimpulkan. Simpulan juga berarti kesudahan pendapat atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Jadi, yang ditanyakan itu kan simpulan. Biasanya simpulan ini di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat biasanya dengan menggunakan maka, jadi, sehingga. Itu biasanya kalau di akhir kalimat, di akhir teks, di akhir paragraf. Kita tengok di kalimat awalnya. ExxonMobil memiliki komitmen untuk selalu menangani risiko-risiko yang berkaitan dengan keselamatan saat bekerja. Kita tengok lagi di akhir teks ini. Di ExxonMobil, kesempurnaan dalam masalah keselamatan, kesehatan, dan pelindungan lingkungan merupakan unsur inti yang diutamakan. Jadi, nggak usah semua ini kita baca. Yang kita fokus hanya pada awal dan akhir paragraf aja. Jadi, setelah itu kita tengok pilihannya. Kita coba A. ExxonMobil sangat peduli terhadap keselamatan kerja karyawan. Betul. Ini di awal kalimat keselamatan saat bekerja. ExxonMobil menetapkan 2 langkah untuk mencapai prestasi kerja. Gak ada dibahas di awal dan di akhir teks. Lingkungan kerja yang aman akan menghasilkan kinerja yang baik. Emang betul, tapi ini tidak ada di awal dan di akhir teks juga. Teknologi baru dapat membuat kegiatan di ExxonMobil lebih aman. Tidak ada juga disinggung. Maka ini juga bisa kita katakan. Motivasi dan partisipasi karyawan ExxonMobil harus tinggi. Dan tidak juga ada dibahas. Maka otomatis jawabannya itu ialah A. Kalau ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, langsung on aja ya. Untuk soal kedua itu, kan ini banyak banget. Jadi, sama seperti awal soal yang pertama, kita tengok apa pertanyaannya. Suntingan yang paling tepat untuk kalimat kalimat kedua dan ketiga paragraf teks di atas adalah, jadi kita hanya fokus kepada kalimat kedua dan ketiga. Ini. Suntingan itu sama artinya dengan perbaikan. Ini. Suntingan sama itu artinya dengan perbaikan. Jadi perbaikan dari kalimat kedua dan ketiga. Jadi kita hanya fokus kepada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya kegiatan atau praktik pendidikan dimanapun bukanlah kegiatan tanpa makna dan tujuan yang jelas. Itu kalimat kedua. Jadi ada kata di mana di sini yang harus kita hilangkan dari pengertian ini. Dari ini nggak perlu dimasukkan. Maka bisa kita pengertian ini dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya, kata sesungguhnya ini kayak berlebihan, bahwa sesungguhnya. Jadi sesungguhnya ini nggak usah kita masukkan. Bahwa kegiatan, kan lebih bagus bahwa kegiatan atau praktik, ini juga kegiatan atau praktik. Jadi ini kayak pemborosan kata aja. Kegiatan pendidikan dimanapun bukanlah kegiatan tanpa makna dan tujuan. Bukanlah ini apa ya, tidak formal. Jadi bukanlah ini bisa kita ganti dengan bukan. Berarti bahasa formalnya tidak. Berarti bukanlah, berarti tidaklah kegiatan tanpa makna dan tujuan yang jelas. Berarti kalimat kedua kan udah kita perbaiki, jadi
Pengertian ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan pendidikan tidaklah kegiatan tanpa makna dan tujuan yang jelas. Kalimat ketiga itu, kegiatan pendidikan tersebut suatu tugas atau misi yang harus diwujudkan. Maka ini kan kayak menyampaikan ada apa sih harapan melalui kegiatan ini. Diharapkan ada misi yang bisa diwujudkan, berarti kita bisa menambahkan kata melalui kegiatan pendidikan tersirat suatu tugas atau misi yang harus diwujudkan. Kita bisa menambahkan di sebelum kegiatan ini melalui. Jadi kita tengok dari A, B, C, D, E, yang paling mendekati dengan yang kita bahas sebelumnya itu yang bagian B. Jadi kalau ada menemui sebuah teks yang banyak sekali kalimat-kalimatnya, kita harus fokus kepada apa yang ditanyakan. Jangan fokus kepada teksnya. Kita lanjut. Untuk yang ketiga itu ada penggunaan kata toge yang bermakna leksikal. Penggunaan kata toge yang bermakna leksikal. Leksikal itu sama juga dengan sinonimnya itu tepahat. Leksikal. Jadi, kalau ada soal kayak ini, kita fokus kepada pilihan-pilihannya, yaitu kita coba mulai dari A, kenangan indah semasa di SMA tulis di hatinya. Kenangan indah di masa. Kalau pada kalimat A ini, itu kayak terkenang, membekas, atau teringat. Jadi nggak makna leksikal. Yang kedua itu masih terukir dengan sangat jelas diingatannya bahwa letusan Gunung Merapi itu masih terukir dengan, berarti masih diingat dia. Berarti makna leksikal, makna terukir dalam kalimat ini adalah masih diingat. Yang kalimat C, suasana hidup pikuk di tempat pengungsian terukir dengan baik pada lukisannya. Pada kalimat C ini, itu masih terkenang. Kayak masih bisa juga hampir sama dengan B, masih teringat, masih diingat dia. Yang kalimat D, masa remaja yang penuh ceria terukir begitu mendalam di hatinya. Terukir itu berarti membekas banget di dalam hatinya, berarti. Jejak-jejak ombak serta alu-alu terlihat terukir atas karang. Berarti terukir ini terpahat. Kan sama, kayak ada bekas ombak-ombak itu di atas karang. Berarti yang nomor 3 ini jawabannya ialah E. Keempat ini yaitu topik materi TPS itu membaca diagram. Dengan isi diagram tersebut adalah. Kak, maaf Kak, tadi jawabannya apa Kak? Berarti yang E. Yang nomor 3 ya, E. Oh iya Kak, makasih Kak. Tepahat itu. Oh ya. Yang keempat itu, kalau ada juga diagram-diagram ini, kita fokus kepada apa yang ditanyakan, kepada pertanyaannya dulu, yaitu pernyataan berikut yang sesuai dengan isi diagram tersebut adalah dari tahun ke tahun. Kita tengok ini dari tahun 2006 ke 2009, ada apa di tahun ini? Yang hitam itu apel, yang putih jeruk, dan yang abu-abu itu melon. Bisa kita lihat dari sini
Kita lihat dulu apel. Apel yang hitam ini kan turun, lalu naik lagi, lalu turun lagi. Sedangkan yang jeruk turun lagi, naik lagi. Dan yang melon itu naik lagi, tetap, dan turun lagi. Maka kalau kayak gini, kita berfokus kepada diagramnya dan kepada pilihannya. Jadi kita sama seperti soal yang not 3 tadi, kita baca semua pilihannya, kita coba-coba, yaitu kita coba yang A. Perlu peningkatan penyuluhan pertanian untuk petani apel karena jumlah produksi apel cenderung tetap. Kita tengok apel. Apel tahun 2006 sekitar 40-an. Dan 2007 itu sekitar 35, 2008 sekitar 45, dan 2009 itu sekitar 35 ya. Ini hampir sama. Mungkin bisa juga. Ini kan betul. Karena naiknya pun hanya sedikit doang. Tuh, bentar ya. Ini. Kayak apel kan 40 tahun 2006 40, 2007 itu ini sekitar 35, yang ini 40 lebih, enggak sampai 50, dan 2009 ini kembali lagi ke sekitar 30 lebih, tapi enggak sampai ke 40. Yang K, yang bagian B, berarti kita simpan dulu yang A. Yang B, perlu peningkatan penyuluhan pertanian untuk petani apel karena jumlah produksi apel merosot. Enggak. Kayak ini, jumlah produksi apel merosot. Apelnya enggak merosot kali, tapi turun naik. Dan itu pun naiknya enggak begitu tinggi, dan turunnya pun enggak begitu tinggi. Jadi yang B ini salah. Yang C, perlu pembinaan kepada para petani jeruk karena jumlah produksi jeruk semakin merosot. Yang jeruk berarti yang putih. Kan di sini kan ada kata merosot, sedangkan di diagram ini yang jeruk yang putih ini kita tengok dari 50 ke 45 yang ini, lalu ke 40 dan kembali lagi ke 50. Berarti dari tahun ke tahun itu jeruknya itu enggak merosot, tapi sama juga dengan apel turun-turun naik, tapi di bagian C ini kan semakin merosot, sedangkan pada diagram ini enggak semakin merosot, maka ada kalanya dia turun dan ada juga naik. Maka di sini bagian C salah. Yang D itu perlu pengintensifan kembali program pertanian karena jumlah produksi buah-buahan terbanyak hanya terjadi pada 2006. Kalau ini terjadi pada 2006, berarti karena jumlah produksi. Berarti harus kita hitung ya, kita pakai pikiran aja. Misalnya ini 40, ini 50, 90, tambah 35. Berarti 2006 itu ada sekitar 125. 2007 itu ada sekitar, misalnya kita ambil 40 juga lah. 40, 85 ditambah 50. Berarti ada 135. Dari sini aja 2006 ke 2007 aja 2007 lebih banyak daripada 2006. Berarti yang di ini udah salah. Dari sini nggak usah kita cari sampai tahun 2009 karena kita cari 2007 aja yang lebih banyak 2007 daripada 2006. Jadi 2008 2009 ini nggak usah perlu kita cari. Yang bagian E, petani melon hendaknya dibina lebih intensif karena jumlah produksi melon paling rendah. Kita tengok melon yang abu-abu. Enggak juga. Enggak, hanya pada tahun 2006 ya jumlah melon yang paling rendah. Maka ini juga salah. Maka berarti jawaban yang betul itu ialah A. Ini yang kayak silogisme yang tadi tuh, premis 1, premis 2. Maka jika kamu malas belajar, maka kamu tidak lolos UTBK. Premis keduanya itu kamu lolos UTBK. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kamu lolos UTBK. Kan
Kita fokus ke kalimat yang pertama dulu. Jika kamu malas belajar, berarti bisa kita gunakan ini misalnya P. P. Tidak lolos UTBK itu Q. Kamu lolos UTBK. Tidak lolos UTBK Q. Kamu lolos UTBK, berarti lawanan dari Q, berarti negasi Q. Negasi. Berarti kamu lolos UTBK itu yang ini negasi Q. Lawan dari si Q ini. Maka maka kesimpulannya ini kan negasi Q. Maka kesimpulannya negasi P. Berarti lawannya si P ini. Kamu tidak malas belajar. Berarti jawabannya itu B. Lawannya si P. Berarti kan malas belajar. Berarti tidak malas belajar. Jadi negasi Q, kesimpulannya pasangannya negasi P. Q pasangannya P. Dari materi sebelumnya. Nomor 6, sama juga ke silogisme. Semua pesawat terbang memiliki roda. Sebagian pesawat terbang bermesin ganda. Kesimpulan yang tepat adalah di sini ada kata semua pesawat terbang memiliki roda. Berarti di sini ada kata semua dan sebagian. Maka kesimpulannya ini tidak mungkin kata semua. Berarti yang ada semuanya itu salah. Karena di kalimat satu semua, kalimat kedua sebagian, maka kesimpulannya itu nggak mungkin ada kata, nggak mungkin semua. Maka yang semua kita coret. Tinggallah pilihan C dan D. Berarti kita hanya fokus pada C dan D. Kita mulai dari C. Sebagian pesawat tidak bermesin ganda. Betul, tidak, karena sebagian pesawat yang memiliki mesin ganda dan tidak memiliki roda, dan sebagian pesawat tidak memiliki roda. Sedangkan di kalimat satu semua pesawat memiliki roda, berarti yang C salah. Jadi otomatis yang tinggal D dong pilihannya, berarti yang D betul. Tapi setelah itu kita, walaupun begitu kita tak bahas. Sebagian pesawat terbang tidak bermesin ganda, betul pada kalimat kedua, dan memiliki roda, betul. Karena semua pesawat itu memiliki roda. Selanjutnya yaitu nomor 7. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Pak Yayan tidak ramah, tetapi pandai bicara. Jadi kesimpulannya ialah ini. Kita fokus dengan kata dan. Kalau menggunakan kata dan berarti harus dua-duanya. Pandai bicara, ini pandai bicara dan ramah, nggak boleh salah satu. Sedangkan Pak Yayan itu salah satu, yaitu pandai bicara tapi tidak ramah. Berarti Pak Yayan ini bukan penipu. Berarti Pak Yayan seorang penipu, salah yang A, yang B juga salah, yang C juga salah. Kenapa Pak Yayan bukan penipu? Karena Pak Yayan itu salah satunya, pandai berbicara aja. Sedangkan penipu itu harus dua-duanya, pandai bicara dan ramah. Maka tinggal pilihan D dan E. Yang D, Pak Yayan bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Betul, kita simpan. Yang E, Pak Yayan bukan seorang penipu yang ramah. Sedangkan di kalimat kedua Pak Yayan tidak ramah, berarti yang E salah dan pilihannya yang D. Untuk soal ke-8 ini masuk ke dalam mungkin ke dalam logika matematika ya, atau operasi perhitungan. Ini di dalam 5 hari seorang pegawai mengetik 125 halaman. Setiap halaman berisi 36 baris dan tiap baris berisi 11 kata. Berapa halaman yang dapat diketik oleh pegawai itu jika dia mengerjakan dalam 6 hari dan tiap halaman berisi 30 baris dan tiap baris berisi 12 kata. Yang ditanya itu halaman jika dikerjakan dalam 6 hari. Maka bisa kita tuliskan begini. Misalnya di sini
di sini hari, di sini halaman, di sini baris, di sini katanya. Jika dalam 5 hari, kalau 5 kan ada 125 halaman. Barisnya itu ada 36. Dan katanya itu ada 11 kata di setiap baris. Sedangkan di 6 hari itu, halamannya itu yang ditanya, barisnya 30 dan 12 kata. Maka untuk mencari halaman ini, kita menggunakan perbandingan senilai, yaitu perbandingan senilai itu ialah A1 per A2 sama dengan B2 per B1. A1-nya itu apa dan A2-nya itu apa? B2-nya itu B1-nya itu apa? A1-nya itu ialah hari, berarti A1-nya itu 5. A2-nya itu 6. B2-nya itu apa? Jumlah katanya itu. Jumlah kata yang diketik ini. Berarti 125 dikali dan bisa apa? X, ini X halaman dikali 30 dikali 12. Bisa kita gunakan jadi kan A1 per A2 berarti yang tadi 5 per 6 sama dengan 125 maaf ya, tunggu ya, di sini aja berarti 5 per 6 sama dengan 125 dikali berapa baris, dikali 36 dikali 11 per halaman, kan ini ditanya, halaman berarti tanda tanya, dikali ada 30 baris dikali 12. Maka bisa kita cari ini, kita sederhanakan. 6 ke sini, habis ini 5. 5 ke 125, 25. 5 ke 25, 5. 36 ke 12, habis ini 3. Berarti tinggal 1 sama dengan 5 dikali 3 dikali 11 per yang ditanya ini, yang halaman ini. Berarti halaman sama dengan 5 kali 3 kali 11 sama dengan 165. Maka jawabannya ialah C. Ini perbandingan senilai. Untuk soal selanjutnya, 6 pekerja membutuhkan waktu 8 hari untuk membangun jembatan. Berapa waktu yang diperlukan oleh 8 pekerjaan untuk membangun jembatan? Berarti semakin banyak pekerja, semakin cepat selesai. Maka ini perbandingan terbalik. Kalau soal 08 sebelumnya perbandingan senilai, semakin cepat dia ngetik, maka semakin cepat kata yang semakin banyak pekerja, maka semakin cepat juga selesai. Maka semakin sedikit waktu yang diperlukan. Makanya kalau semakin banyak pekerjanya, semakin sedikit waktu yang dihabiskan atau yang diperlukan. Maka ini perbandingan terbalik. Maka jika perbandingan senilai itu A1 per A2 sama dengan B1 per B2, maka perbandingan terbalik itu B2 per B1. A1-nya itu pekerja, dan A-nya itu pekerja, dan B-nya ini ialah waktunya. Berarti A1 itu 6 pekerja. A2-nya itu 8 pekerja. Waktunya itu B2. Ini yang ditanya. Waktu yang dibutuhkan 8 pekerja ini. Maka B1-nya itu waktu yang dibutuhkan 6 pekerja ialah 8.
maka B2-nya sama dengan, tinggal matikan B2-nya sama dengan 6. Maka jawabannya ialah D. Untuk soal 010, ini masuk ke dalam logika kita ya. Dalam rapat pengurus di pos Ronda dihadiri oleh 8. Pak Handan sebagai ketua RW duduk di antara bendahara dan sekretaris, yaitu Pak Andi dan Pak Mikal. Sebelumnya kalau kurang jelas atau mau ditanya langsung Om yang daripada diam-diam aja. Pak Handan duduk di antara, berarti Pak Andan, ini Pak Andan duduk di antara Pak Andi dan Pak Mikal. Ini. Cuman awal urutnya aja kita buat ya, kayak sedikit. Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Handan. Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Andan. Berarti di sini Pak Udin di depannya. Dan bersebelahan dengan Pak Doni. Berarti Pak Doni bisa di sebelah kiri, bisa juga di sebelah kanan. Bebas. Jadi kita buat aja kayak gini dulu. Pak Doni itu bisa di sini, bisa juga di sini. Selanjutnya Pak Soni berada di antara Pak Joko dan Pak Andi. Pak Soni berada, ini Pak Andi, udah ada sebelumnya. Pak Soni berada di antara Pak Joko dan Pak Andi. Berarti Pak Soni ini. Kan pas, Pak Soni berada di antara Pak Andi dan Pak Joko. Sedangkan Pak Romi duduk di hadapan Pak Soni. Berarti Pak Romi itu di depannya ini. Berarti inilah Pak Romi. Yang ditanya itu siapakah yang duduk berseberangan dengan Pak Mikal? Maka yang duduk berseberangan dengan Pak Mikal kita bisa menengok di sini. Yaitu yang kita tengok mulai dari yang bagian Pak Joko berseberangan, Pak Joko aja udah paling ujung, Pak Mikal juga paling ujung. Berarti ini salah. Pak Udin itu di hadapannya Pak Handan, berarti juga salah. Pak Andi itu di sebelahnya Pak Andan, bukannya di dekat Pak Mikal. Kita masuk ke Pak Romi juga udah jauh banget di sini. Berarti salah. Berarti kemungkinan itu Pak Doni, karena Pak Doni kan bisa di sini, bisa di sini. Maka kemungkinan itu jawabannya ialah Pak Doni. Untuk nomor 10. Selanjutnya, atau ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya, nomor 11. Sekolah Pelita memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Jika setiap kamar diisi 2 siswa, akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 3 siswa, akan ada 2 kamar yang kosong. Berapa banyak kamar? Berarti dari sini, dari soal ini bisa kita berarti logikanya kan jumlah siswa itu sama. Jumlah siswa di kasus yang pertama ini, di kasus ini jika diisi oleh 2 siswa dengan di kasus diisi oleh 3 siswa itu sama. Berarti jumlah siswa di kasus 1 itu sama dengan jumlah siswa di kasus yang kedua. Di kasus pertama jumlah siswa, misalnya banyak kamar itu X, maka 2X, kita misalkan banyak kamar X, akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar, berarti ditambah 12. Sama itu dengan jika diisi oleh 3 orang siswa, berarti 3X. Ada 2 kamar yang kosong, berarti dikurang 3 dikali 2, maka 2X tambah 12 sama dengan 3X dikurang 6. Jadi, X sama dengan, ini kan tinggal pindahkan aja, X sama dengan 18. Berarti, banyak kamar yang tersedia di sekolah Pelita itu ada 18.
Paham kan? Karena di bagaimanapun kasus jumlah siswanya itu bakalan sama, makanya dibuat persamaan ini. Banyak siswa di kasus 1 sama dengan banyak siswa di kasus yang kedua. 6-nya Untuk dari mana? soal 12 itu apa? Ulangi. 6-nya dari mana? Oh, 6-nya ini 3 kali 2 ini kan ada ini, akan ada 2 kamar yang kosong. Kalau ada 2 kamar kosong berarti banyak siswanya kan 2 kali 3, karena kan di awalnya kan diisi oleh 3 siswa. Makanya ya ulang aja ya, misalnya kayak ini. Kenapa itu dikurang? Kenapa di sini tambah 12 mungkin dari situ ya. Kita ulang. Jika setiap kamar diisi oleh 2 orang siswa berarti ada di setiap kamar ada 2 siswa berarti 2 kali X. Akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar berarti ada 12 yang nggak punya kamar berarti ditambah. Kenapa tambah 12? Karena kan ini kan kamarnya udah terisi penuh. Makanya ditambah 12 sama dengan jumlah siswa pada kasus kedua. Ini, jika setiap kamar diisi oleh 3 siswa, maka kita buat 3X. Akan ada 2 kamar yang kosong, ada 2 yang kosong, makanya ini kita kurang. Kalau ada 2 kamar yang kosong, berarti ada berapa siswa di situ? Berarti 3 kali 2, makanya tadi 3 dikali 2, maka jadi 2X tambah 12 sama dengan 3X dikurang 12. Maka X sama dengan 18. Sampai situ paham? Iya, Kak, makasih, Kak. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal 12. Enam orang akan duduk pada kursi yang disusun dalam satu baris. B tidak 6 orang yang akan duduk berarti kita buat aja kotak-kotak 6. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini itu topiknya itu penalaran analitik. Kita disuruh menganalisa. 6. Kalau udah kita buat 6. B tidak mau duduk di sebelah D dan E. Oke, kita simpan dulu. C hanya mau duduk di tepi barisan. Di tepi barisan. Berarti C itu maunya duduk di sini. Duduk di sini si C. Si C. Kalau nggak di sini, berarti di sini. Tepinya kan ada 2. Sedangkan si D hanya mau duduk di kedua dari tepi. Kedua dari tepi berarti si D hanya mau di sini. Pilihannya. Tentukan urutan yang paling mungkin. Setelah ini kita fokus kepada pilihannya. Kita tengok. Di awal C, betul. A bisa juga. Di yang B, C di awal bisa. Yang C, baik pilihannya C bisa. Yang E, C-nya di tepi paling akhir bisa. Yang ini C-nya. Ini bisa kan. Sedangkan si E, C-nya kedua dari tepi, berarti yang E ini udah salah. Maka ada 4 pilihan yang sisa. Mungkin setelah itu kita fokus ke D. Ke D-nya ini kedua dari tepi, berarti yang A bisa juga. Yang B, D-nya itu ada yang di ketiga. Maka ini salah B. Pilihan ke C, D-nya di kedua dari tepi bisa juga di sini. Yang D, kedua dari tepi bisa juga. Maka dari situ kan ada sisa 3 pilihannya itu A dan C dan D. Maka kita tengok lagi, B tidak mau duduk di sebelah D dan E. Berarti B nggak mau dekatan dengan D dan E. Berarti kita tengok, B nggak mau duduk di dekat si D dan E. Berarti kita tengok pilihan A. B di sini dengan E bersampingan. Ini B, berarti ini hanya salah. Yang C, B-nya B-nya tidak B-nya enggak kan sebelum
Kan pada soal B tidak mau duduk di sebelah D. Sedangkan pada pilihan C, B-nya ini udah di sebelah si D. Maka si C-nya salah. Maka tinggal pilihan si D. Maka si D lah yang betul. Tapi setelah kita tetap membahasnya ya. Walaupun tinggal satu pilihan yang otomatis betul, kita bahas si B. B berada di A dan C. Betul, B itu nggak mau bersebelahan dengan D dan E, maka si yang D betul. Untuk soal yang ke-13, jika A kali B sama dengan 20, di mana A dan B adalah bilangan bulat positif, maka nilai maksimum A tambah B minus 2 sama dengan titik. Jika ada kata ini bilangan bulat positif, maka A kali B 20, maka buat aja bilangan, salah satu bilangan ini yang paling besar, dan satu lagi yang paling, misalnya nih, A kali B sama dengan 20. 20 kali 1 sama dengan 20. Kan bisa. Jadi, nilai maksimumnya ini tinggal kita masukkan aja nilai si A, 20 ditambah 1 minus 2 sama dengan 19. Itu jawaban A. Jika ketemu soal kayak gini, langsung buat aja angka apa sih yang paling tinggi. Langsung 20, tapi dengan cara itu sama-sama bilangan bulat positif. Untuk soal yang ke-14, jika A lebih besar sama dengan 3, maka nilai 6A tambah 4 sama dengan titik-titik. Maka langsung masukkan aja ya. A-nya itu sama dengan 3. 6 kali 3, 18, ditambah 4 sama dengan 22. Berarti minimal nilainya ini ialah 22. Minimal nilainya 22, berarti lebih besar sama dengan 22. Berarti yang C. Kenapa ini lebih besar sama dengan ini juga ya? Kan ini kan artinya kan A lebih besar sama dengan 3, berarti A itu minimal nilainya 3, bisa lebih dari 3. Sama juga ini minimal nilainya 22, bisa lebih dari 22, maka jawabannya C. Kita masuk ke deret. Ini deret angka. Ada juga bisa nanti deret abjad huruf. Kita dalam deret angka atau deret abjad, kita harus menentukan polanya, apakah ini ditambah, apakah ini dibagi, atau langkah-langkah 1 atau langkah-langkah 2, maka kita bisa fokus. Kita tengok 64 ke 63 dikurang 1. 63 ke 65 ditambah 2. 65 dikurang 64 dikurang 1. Dari situ pun kan polanya kan belum ketemu, berarti kita coba dulu, kita langkah-langkahi, berarti misalnya 64 ke 65 ditambah 1, 65 ke X, nggak tahu berarti ditambah berapa ya, ke 67. Berarti 64, 65, X 67. Dari sini pun kita bisa menengok, ini tambah-tambah 1. Tapi kita tengok dulu, di yang kedua, 63, ke 64, ke 65, ke 66, ditambah-tambah 1. Maka ini pun 64, 65, ke X, ke 67 ini juga berarti tambah 1, berarti 65 ditambah 1 sama dengan 66. Ini bisa juga nanti ada juga soal yang langkah-langkah 2, ada juga nanti yang misalnya angka ketiga itu adalah hasil kali dari angka 1 dan angka kedua. Jadi di sini kita analisa kita harus bagus. Soal yang ke-16, iya, oke, kita masuk ke soal yang 16. Mungkin bisa ditengok-tengok atau mungkin dicoba dulu ya. Ada yang tahu, mungkin kalau ada yang tahu, misalnya gini, K ini X ke 12 ke 24 ditambah segini atau dikali segini, mungkin ada yang coba, silakan. Nanti kita bahas sama-sama lagi. Yang C. Yang apa?
C. Yang C. Ayo coba bilang. Jelas, coba misalnya kayak ini. Kak, yang angka 1 ke angka 2 ditambah segini. Yuk. Oke, kita bahas sama ya. Kita misalkan angka pertama kan udah nggak diketahui, maka angka keduanya langsung 3 ke 12 kali 4, 12 ke 9 dikurang 9 ke 24. Berarti ini kayaknya kalau kayak gini kayaknya nggak nyambung, nggak ketemu polanya. Maka kayak mana kalau kita langkah-langkah misalnya 3 ke 9, lalu 9 ke 27, 27 ke 81. Berarti kan ini kali-kali 3, kan dapat polanya ini. Kali 3, maka kita tengok yang bawah, X ke 12, 12 ke 24, 24 ke 48, 48 ke Y. Kita bisa nengok 12, 24, 48. Itu dikali 2. Maka 12, sebelum 12 ini, angka berapa? Berarti 12 bagi 2, berarti ini 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. Begitu juga kan? Berarti 48 kali 2, 96. Berarti jawabannya yang C. Untuk nomor 17, sama juga deret angka. Kita menentukan polanya. Kan dari sebelum-sebelum kan langkah-langkah 1, di langkah-langkah ditambah, dikali. Ini kayak mana polanya? Ada yang tahu? Kita tengok. Kita coba dulu. 2 ke 9 ditambah 7. 9 ke 20 ditambah 11. 20 ke 42 ditambah 22. Berarti bukan itu polanya. Kan? Atau 2 kali berapa supaya 9? Enggak. Maka di sini kita bisa lihat angka 20 ini. Seperti sebelumnya yang aku bilang, angka sebelumnya itu dikalikan. Bisa juga 2 kali 9, 18. 18 berarti untuk menghasilkan angka 20 ini bisa dihasilkan dengan angka sebelum, berarti 2 dikali 9 kan 18. Berarti ditambah 2 sama dengan 20. Kita coba dulu polanya ini. Untuk yang 42 kita coba. Berarti angka sebelumnya dikali 9, berarti angka sebelumnya dikali 2 ditambah 2, berarti 2 ya, kayak gini penulisannya. Berarti 9 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 20. Berarti 42 ini pas nggak kalau kita buat polanya kayak gini? 20 kali 2 ditambah 2, 42. Maka sama kan pola yang untuk mendapatkan angka ketiga dan angka keempat. Berarti kita coba dulu yang X ini. Berarti X ini 42 dikali 2 ditambah 2, 84, 86. Kita simpan tuh 86 dan kita buktikan ke yang 174. 86 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 174. Maka polanya ini angka sebelumnya dikali 2 kemudian ditambah 2. Berarti yang X ini inilah hasilnya 86. Yang A. Sebelumnya deret angka, sekarang deret abjad. Huruf selanjutnya dari barisan huruf tersebut adalah, maka
sama juga dengan deret angka, deret huruf P ini kita ubah ini ke angka. Jadi kayak gini. A sama dengan 1 sampai Z sama dengan 26. Jadi kita buat B itu angka berapa? B itu di sini 2, D itu 4, G 7, K itu 11, dan P itu 16. Maka untuk selanjutnya kita cari polanya. Setelah kita ubah ke angka, kita cari polanya. 2 ke 4 ditambah 2, ditambah 3. Berarti ini ditambah 4, ditambah 5. Berarti 16 ke selanjutnya itu ditambah 6. Berarti 16 tambah 6, 22. Maka 22 itu melambangkan apa? Huruf apa? P. Maka jawaban itu ialah P. Maka jika ketemu soal kayak ini, tinggal ubah abjad itu ke angka. Untuk selanjutnya itu topik PU itu yang gambar. Misalnya ada kayak ini. Ditanya nilai si X. Ditanya nilai si X pada segitiga ini kan. Maka kita harus tentukan dulu polanya ini pada segitiga yang pertama ini 68 ini dari mana? 68. Maka dari sini ada berapa cara kita harus menentukan polanya pada segitiga satu ini, lalu kita lakukan juga pola yang sama pada segitiga kedua ini. Maka 68 ini dari mana? 68 ini bisa kita cari, yaitu 8 dikali 7 dikali ditambah 12. Berarti 8 kali 7, 56 ditambah 12. Dengan 68. Kan udah dapat kita polanya. Maka kita lakukan juga yang sama ke segitiga kedua ini. Maka si X-nya ini yaitu 9 kali 5. 45 ditambah 8 sama dengan 53. Maka nilai si X 53. Begitu. Untuk soal yang ke-20 sama juga dengan soal sebelumnya, kita harus menentukan dulu pola pada ini. Persegi 4 ini lalu kita lakukan kepada persegi yang di sampingnya. Nilai yang 42 ini dari mana asalnya? Maka kita dapat cari-cari, mungkin kita tambahkan, kita kalikan, lalu kita bagi. Maka kita coba 7 maka kita coba ini 42 ini dari mana? Berarti kita kalikan 12 kali 7 kali 7 84. Setelah itu 10 ini kan kita kali 10 dengan 5-nya kita bagi. Berarti 10 bagi 5, 2. Berarti hasil kalinya ini kita bagi dengan hasil pembagiannya ini. Berarti 84 bagi 2. Oke, ini. Biar aku tulis ya. Berarti 12 kali 7 dibagi 10 bagi 10 per 5. Maka 12 kali 7 84 per 2.
sama dengan 42. Maka dapatlah 42. Maka kita lakukan pada persegi yang di sampingnya juga, yaitu berarti 14 kali 5. 14 dikali 5, 70. Ini ya, 70 per 9 bagi 1. 1. Maka 70 per 1 yaitu 70. Maka nilai tanda tanya ini yaitu 70. Dilihat-lihat dulu ya. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 21 tetap juga yaitu pola gambar yaitu sama juga sebelumnya yang ditanya si X. Maka jika yang tanya ini di dalam, maka kita fokus juga dari mana dapatnya si 2 ini. Maka si 2 ini bisa kita dapatkan dengan cara, ini sebenarnya banyak caranya ya. Yang kubuat itu cuma satu cara. Kalau kalian dapat, misalnya, aku juga dapat 70 tapi caranya kayak gini Kak, itu bisa juga. Yang penting 42 ini, dapat dari 42 ini pas. Lalu setelah itu perlakukan sedemikian rupa kepada persegi yang di sampingnya juga. Jadi 2 ini bisa didapat dari pengkuadratan yang sisi-sisinya. Jadi kayak ini. 6 kuadrat, yang ini ya. 6 kuadrat dikurang yang di depannya. Sisi yang di depannya 2 kuadrat dibagi ini 5 kuadrat dikurang sisi yang di depannya juga 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36 dikurang 4. Berarti 36 dikurang 4 32. 25 dikurang 5 berarti ini 3 ya. 3 kuadrat berarti 25 dikurang 9 sama dengan 16. Berarti 32 per 16 sama dengan hasilnya 2. Maka kita dapat 2. Maka setelah kita dapat pola untuk mendapatkan si 2 ini, kita perlakukan juga untuk mendapatkan si X ini. Maka nilai si X itu, X sama dengan ini 8 kuadrat dikurang 2 kuadrat per 4 kuadrat dikurangkan dengan sisi yang sampingnya. Maka 8 kuadrat 64 dikurang 4 berarti 60 per 4 kuadrat 16, 16 kurang 1, 15, 60 per 15 sama dengan 4. Maka dapatlah si X-nya ialah 4. Untuk soal 22, ada juga gambar ini. Si X-nya kan yang ditanyakan bukan di tengah-tengah, tapi ini yang paling ujung. Maka kita juga fokus kepada yang paling ujung ini. Misalnya yang ditanya itu ini, maka kita fokus ke yang sini. Oke? 22X. Maka kita harus mencari si 25 ini dari mana? 25 ini dari mana dapatnya polanya bagaimana untuk mendapatkan 25 ini? Maka bisa kita gunakan itu ini 9 kali 5 kita kalikan lalu kita kurangkan ini. Berarti 25 sama dengan 9 kali 5 dikurang 20 sama dengan 45 dikurang 20 kan sama dengan 25. Kita udah dapat polanya, maka si X juga kita dapat. Berarti 3 kali 21 dikurang 27 sama dengan 3 kali 21 63 dikurang 27 sama dengan berarti itu nanti dapatlah
36. Maka jawabannya yang betul ialah yang D. Sampai sini ada yang mau ditanya? Semoga paham ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam bahasa Panda. Pada tahun bahasa Panda ini ebo-ebonya itu pada UTBK 2020 tiba-tiba muncul bahasa Panda. Jadi bahasa Panda itu bukan bahasa binatang Panda, bukan ya. Bahasa Panda itu ialah bahasa buatan. Bahasa buatan. Kalau misalnya itu bahasa buatan, bahasa dari imajinasi yang membuat soal ini. Misalnya A diubah jadi C, kayak gitu. Jadi bahasa Panda ini maksudnya bukan bahasa binatang Panda, tapi bahasa buatan dari imajinasi dari pembuat soal ini. Misalnya kita masuk ke soal. Adil sama dengan NQVY, maka ENGH sama dengan, maka di sini yang kotak ungu ini kan bisa kita lihat. Adil A sama dengan N. Kita buat A dengan N. D sama dengan Q. I sama dengan V. Ini bahasa Panda ya. Dan L sama dengan Y. L sama dengan Y. Setelah ini kita buat N, Q, V, Y. A sama dengan N. Kan awal-awalnya pertama kali yang harus kita lakukan itu kita buat abjad A sampai Z. Lalu di samping abjad ini kita buat bahasa Panda, yaitu yang ini N, Q, P, Y, A sama dengan N. Jadi yang ini, jadi susunannya kayak ini. Sebelah kiri itu abjad biasa, dan di samping itu bahasa Panda. Bahasa Panda, maka jika di abjad itu A, maka di bahasa Panda itu A sama dengan N. Maka kita tengok NQ. Ternyata NQ-nya ini tinggal kita lanjutkan aja jadi NOPQ STUVW XYZ sampai setelah selesai Z kembali lagi ke A, maka sama dengan A, O sama dengan B sampai Z sama dengan M. Maka yang ditanya itu ENGH. Kita tengok. Ini kan abjad ya. Sebelah kiri abjad dan sebelah kanannya itu bahasa Panda. Salah. Di sininya pada soal ini betul ya, maaf, betul. Abjad dan sini bahasa Panda. Berarti kita tengok ENGH. E itu apa? Yang E ini. E itu berarti semuanya betul, bisa. N-nya itu apa? N, A. N sama dengan A. Berarti huruf kedua itu A. Maka lusa ini salah. Yang ketiga itu G. G itu apa? Kita tengok G. G itu T. T. Maka yang T itu ini. Yang C. Otomatis yang C yang betul. Kalau kita ujian, kita kan berpacu pada waktu juga, maka otomatis jawabannya itu C. Tapi karena kita di sini latihan, kita siapkan sampai selesai. Setelah itu selagi itu ada H. Maka H di sini tuh menandakan maka dapatlah nanti 1. Untuk soal 24 tetap juga bahasa Panda. K sama dengan 5, KKSY. Inilah bahasa Panda yang ini. Maka jika bahasa Panda ini kita terjemahkan ke abjad biasanya, kita buat gini. Kita lihat pada soal K sama dengan 5. Berarti kata kuncinya itu K sama dengan 5. Berarti K sama dengan 5 ini menjadi acuan kita
untuk menyamakan antara abjad dan bahasa Panda, berarti K sama dengan 5. Abjad kelima itu kan E, berarti K sama dengan E. Berarti nih, K sama dengan E. Inilah kuncinya. Setelah K sama dengan E, maka ya udah tinggal kita lanjutkan aja ke bawah. F, G, H, I sampai ke Z. Setelah Z kita lanjutkan lagi ke A, B, C, D. Maka dapatlah nanti polanya yang seperti di kotak ungu ini. Setelah itu, maka dapat kita terjemahkan soalnya ini. Ingat kata kuncinya K sama dengan 5. Berarti K sama dengan abjad ke-5. Berarti K sama dengan E. Setelah itu L sama dengan F lah berarti di bawahnya kan. Maka kita terjemahkan H ini apa? Kita tengok H itu ini, H itu B. Maka B, K-nya E, X itu Y, maka setelah kita cocokkan ini dengan tabel ini, maka nanti dapat kita terjemahkan bahasa Panda ini ialah berapakah 1 ditambah 1. Itu yang tanya. Berapakah hasil dari ini? Berapakah hasil dari 1 ditambah 1? Itu nanti cocokkan aja ya. Maka 1 tambah 1 kan 2. Maka 2 kita terjemahkan ke bahasa Panda. Berarti D. Kita tengok yang D di sini A, B, C, D. Ini D. Kan abjadnya D. Maka bahasa Pandanya J. Kita tengok ini abjad maka A. Bahasa Panda 2. Berarti A ini bahasa abjadnya A. Bahasa Pandanya G. Maka jawabannya ialah yang D. Untuk soal terakhir, di sini ada soal 25. Semoga masih semangat, masih fokus. Nah, semoga soal-soal sebelumnya juga udah paham. John ingin memuji Barbie dengan bahasa boneka di Candyland. Tetapi John hanya tahu beberapa kalimat berikut. Senyum dia indah. Di dalam bahasa bonekanya itu uns gubluk senyum kamu manis. Bahasa bonekanya itu atau bahasa Panda unyu pum mata dia indah. Bahasa Panda itu uns gubluk rambut sama bahasa Panda itu up. Maka jika John ingin mengatakan rambut kamu indah dengan bahasa boneka adalah, jadi di sini kita membantu si John yang ingin mengatakan rambut kamu indah. Kita lihat pada kalimat ini. Senyum dia indah, senyum kamu manis. Sama-sama ada kata senyum. Setelah itu kita tengok bahasa bonekanya. Mana di dalam bahasa boneka ini yang sama? Yaitu UU. UU itu berarti senyum. UU itu berarti senyum. Setelah itu mata dia indah. Kita tengok yang mata dia indah sama juga dengan ini, senyum dia indah. Kita tengok pada bahasa boneka yang mana yang sama. Berarti yang sama itu ada dia indah, dia indah. Berarti yang sama itu uns gubluk. Uns gubluk. Uns gubluk. Maka bisa kita tengok di sini, indah itu artinya
dalam bahasa boneka itu uns. Dalam bahasa boneka itu uns. Dan dia itu goblok. Maka kalimat akhir jadi kalimat awal jadi kalimat akhir. Misalnya ini, senyum jadi kalimat terakhir kan indah, indah pada kalimat akhir di sini jadi kalimat awal di sini. Iya kan? Maka rambut kamu indah. Rambut kamu indah berarti indah ini maka indah ini kan dari dapat kita uns. Indah ini kan di akhir kalimat, maka kita buat pada bahasa boneka itu di awal. Maka yang di awal ada kata uns itu kan cuma D, berarti otomatis kan D jawabannya. Jadi, tapi kita buat rambut itu kan hap, dan rambut itu kan di awal kalimat. Maka rambut ini jika dalam bahasa boneka ini maka jadi di akhir kalimat. Jadi pas kan hap. Maka pum itu kita tengok di yang kedua. Kamu itu kan ada kata kamu. Kamu itu bahasa bonekanya pum. Jadi uns pum hap. Rambut kamu indah. Jadi jawabannya itu ialah D. Oke, waktunya juga udah pas, udah jam 21.00. Ini terima kasih untuk semuanya. Di sini semoga 25 ada materi sedikit yang tadi dan apa aja yang harus kamu siapkan untuk menghadapi TPSPU dan 25 soal latihan untuk malam ini semoga bermanfaat, semoga paham dan semoga dapat diterapkan untuk UTBK. Di sini ada kata-kata sedikit motivasi untuk kita semua, untuk adik-adik semua, untuk aku juga, dan untuk teman-teman TSEP lainnya. Ada cita-cita yang harus kamu wujudkan, ada masa depan yang harus kamu siapkan, dan ada orang tua yang harus kamu bahagiakan. Mungkin kamu bisa membahagiakan orang tuamu dengan salah satu masuk ke dalam universitas yang favorit. Apapun impianmu, jika itu adalah hal baik, maka berusahalah untuk mewujudkannya dengan segala kelebihan, bukan hanya dengan segala kelebihanmu, tetapi juga dengan segala kekuranganmu yang kamu miliki. Tetap semangat untuk belajar, adik-adik mini teman belajar. Semoga tahun 2022 menjadi tahun kemenangan buat kalian semua. Makasih, mungkin demikian yang bisa aku jelaskan. Aku kembalikan kepada TSEP. Makasih buat Kak Mona untuk penjelasan TSEP hari ini. Mungkin boleh kasih reaction untuk Kak Mona tentang pembelajaran hari ini. Sebelumnya makasih ya untuk Kak Mona. Kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung tanya ya. Iya, kalau ada yang mau ditanyakan atau tiba-tiba lagi bahas soal nih, tapi nggak tahu bisa dicek nanti ya, atau bisa di DM lewat Instagram. Di TSEP ada kok nanti Instagram aku di tag yang tadi. Iya benar. Jadi jangan lupa isi link feedback ya yang ada di OC, nanti aku kirim. Kasih Kak Mona.